12 ya. Saya ingin mengingatkan lagi ke teman-teman pelajaran dari awal. Namanya kita belajar bahasa itu pasti yang awal, kalau kita ingin cepat belajar bahasa itu yang harus cepat dihafal adalah mufradat. Mufradat itu kosakata ya, vocabulary. Sepengetahuan saya waktu saya di pondok dulu, kalau mau bisa bahasa Arab nggak banyak, minimal 100 kosakata itu sudah bisa hiwar. Istilah hiwar itu percakapan ya, percakapan. Kita coba mereview dulu. Mungkin masih ikut dari awal juga ya, dari bab 1 juga. Enggak, kalau Mas Rian enggak sampai bab 1, mungkin bab 5 atau bab 4. Bab 5, bab 4. Kalau jenengan Pak dari bab 1 ya. Diingat, masih ingat nggak Pak? Coba mungkin ditutup dulu bukunya. Ya. Kalimat benda apa aja yang Bapak ingat? Saya akan nulis di sini. Najmun. Najmun. Oke. Saya tulis ya Pak ya. Najmun. Terus apa lagi Pak? Baitun. Baitun? Ya. Oke. Baitun. Terus apa lagi? Dikun. Oke. Oke, apa lagi? Tajirun. Tajirun. Tajirun ya, panjang. Tajirun. Oke, apa lagi Pak? Saya coba menggali dulu. Kitabun. 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 Panjang pendeknya Mas. Kitabun. Oke. Terus apa lagi Pak? Terus himarun. Himar. Himarun. Ini ya. Ya. Oke. Mas. Kolamun. Kolamun. Paling mudah ini. Dasar ini. Kolamun. Terus Kursiun. kursiun. Oh yes, enak-enak. Kursiun. Apalagi Mas? Sama kayak Bapak 6 ini mah. Tabibun. Tabibun. Oke. Oh, sorry. Oke, apa lagi? Abun. 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 Umun. Umun. Ya, mudah. Yang inget aja, jangan yang susah-susah, kan? Karena kita belajar. Akun. Akhun, belajarlah dari yang paling mudah. Oke, terus Ukhtun. tuh. Oke, Paket lengkap. paket lengkap ini. Mas Nafis. Ugairu akhar. Iya, apa? Apa yang sampai ingat? Babun. 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 Oke. Apa? Babun. Babun, apa lagi? Masjidun. Masjidun. Oh, gampang lah ini. Oke. Terus Ustazun. Ustadzun. Ustadzun. Terus apa lagi? Ustaz perempuan. Ustadzun. Yang lain lah. Iya, lain. Ayo kurang 3 lagi. Saya loh. Saya Rotun. Oke. Saya Rotun. Terus apa lagi? Tapanya dikun dajajatun. Dajjajatun. Oke. Dajjajatun. Dajjajatun. Terus apa lagi? Terakhir. Apa ya? Sebenarnya sih banyak ya. Ini jamiah. Jami'ah. Atun. Al-Jami'ah. Jami'atun. Jami'atun. Universitas ya Ustaz ya? Iya, betul. Oke. Teman-teman sekalian, dari kalimat ini
mana yang tidak diketahui artinya? Tahu semua Mas Rian? Najmun. Pak Najmun apa Pak? Bintang. Bintang ya, diingat. Kalau gini kan enak kan belajar. Oh iya ini. Mana lagi? Yang ada ketahui? Dikun. Dikun. Dikun apa Pak? Ayam jantan. Ayam jantan. Kalau dajjajatun apa? Ayam betina. Ayam panggang. Dajjajah itu yang sudah berupa masakan. Oh. Masak dimakan. Ya. Oke. Apalagi? Ada yang nggak diketahui? Himar, tahu himar? Apa himar? Apa himar Pak? Keledai. Keledai. Ya. Ya, saya yakin semuanya udah tahu ya. Ya. Ini paling tidak teman-teman yang ada di sini sudah, insya Allah saya yakin sudah hatam, sudah paham. Oke. Nah, kata-kata ini, mufradat ini sebagai modal untuk berbicara. Tapi kita juga harus punya, kalau di bahasa Inggris itu namanya 5W 1H. Nah, ini penting, ya kan? Kita coba akan merangkum. W yang pertama apa? Maza. Ya, Iya. betul. Ma atau madza. Madza itu lebih kepada apa yang akan kepada selanjutnya biasanya kata kerja. Ya, tapi kalau ma itu lebih ke kata Benda. benda. Contoh ma hadza. Madzalika. Kalau madza ta'malu, apa yang kamu kerjakan? Ya. Oke, ma. Kemudian w yang selanjutnya Mata. mata. Mata apa mata? Mata apa Pak? Belum di ini sih. Mata. Mata itu when. Kapan? Mudah kan? Ingat mata aja. Oh iya mata. Oh mata kapan? Mata, gitu kan? Kemudian ini apa? Kapan? Kapan? Apalagi? Hal. Hal termasuk Hal mata ya? seperti Apa? ma. Ah, iya. Tapi hal itu nanti lebih kepada pertanyaannya gini. Jawabannya biasanya iya atau tidak. Nah, Iya. Iya atau tidak, itu hal. Hal itu sama dengan apa? Ini. Cuman beda penggunaan, ya. Kemudian apa lagi? Limaza. Limadha. Apa limadha? Ada yang tahu? Untuk apa? Mengapa? Tadi Limaza. W 4W Satu hal. 1H. Ya. Limadha itu why. Why? Limadha? Ya. Kenapa? What sudah, why sudah. Terus Aina. where? Where itu aina. Ya. Oke. Where? What? Why? Where? Oh, satu lagi. Who? Oh iya. Who apa bahasa Arabnya? Ada lagunya tuh. Man ana, man ana. Oh man. Saya lupa.
Man. Nah, ini mudah. Ya. Oke. Man itu siapa? Yang terakhir adalah how. How itu bagaimana? Ya kan? Apa bahasa Arabnya how? Bagaimana kabarmu? Kaifa. Ya. Yang terakhir kaifa. Nah, ini dasar. Ini dasar basic ya. Harus kita tahu madza, hal, mata, limadza, aina, man. Jadi kalau kita kayaknya ngomong ke Pak Torik gitu. Pak Torik orang Arab ini ila aina, kemana? Oh, gitu aja cukup. Kan kita Pak ila aina. Ya, ila aina. Ila aina. Atau min aina. Min itu kan dari. Ya. Ini dulu. Monggo kalau mau ditulis. Setelah itu kita akan belajar kalimat sambungnya. Ya, seperti dari, ke, di atas, di bawah, Di dalam. ya, di atas, di bawah, atau di dalam. Nah, itu kan penting. Kayak tadi, misalkan dari siapa kalimat masjid? Dari antum. Masjid itu akan menjadikan kata-kata masjid begitu saja. Tapi kalau dikasih kata sambungnya, orang jadi mengerti. Aina anta? Ana fil masjid. Ya kan? Ila aina anta? Ana ilal masjid. Kan mudah ya. Gak apa-apa dicatat dulu kalau mau dicatat. Sambil minggu depan kita tunggu teman-teman yang lain untuk melanjutkan. Ini kita review untuk belajar basicnya dulu. Ya. Jadi nanti untuk percakapan lebih mudah. Kan kunci percakapannya itu jangan takut salah. Jangan malu. Pak Torik aja belajar salah-salah terus bahasa Indonesia, tapi kan dia gak malu. Itu kan. Dalam lafalnya juga salah, tapi ya dia tetap berusaha. Itu aja, karena kita kan bukan orang Arab. Ya enggak Pak? Sama kayak kita belajar bahasa Inggris pasti banyak salahnya. Kalau kita mikirin grammar dari awal, kita nggak bakal bisa ngomong. Karena takut salah. Mata itu mim tak sama ya? Ya, mim, tak, dan ya. Ini ya. Seperti ini. Artinya di mana ya? Kenapa Pak? Artinya di mana? Artinya. Kapan? Itu kapan ya? Kalau di mana itu aina Pak? Aina. Aina itu mana? Kalau ini berapa? Kam. 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 Iya, kamu. Ini kalau ini. Kalau belanja di toko, dia biasa kalau umroh itu biar kita lebih dapat harga lebih murah kan, ngomongnya kam hadza. Kam hadza berapa ini? Iya. Kam hadza. Nanyanya tahu Ustaz. Pas dijawab ini berapa? Kan pekan lalu kita sudah belajar angka. Oh, iya. Udah belajar angka kan dihafalin angkanya. Itu angka basic dulu. Iya. Dipelajari. Tapi enak kok kalau umroh itu orang kita bayarnya pakai rupiah. Jokowi. Mereka ini kok paham bahasa Indonesia. Tapi kalau kita bisa nawarnya pakai bahasa Arab itu lebih wah, dapatnya bisa lebih murah gitu. Pengalaman. Ya. Mada hal itu sama. Mata beda di penggunaan aja ya. Ini beda di penggunaan. Kemudian mata, limadza, aina, semua man. Tapi kalau kita bertanya siapa namamu, bukan man ismuka. Sama seperti bahasa Inggris, what's your name? Ya kan, bukan who is your name. Kalau bahasa Arab juga sama, mas muka. Oh iya benar. Mas muka.
Kalau bahasa Arabnya siapa yang di masjid itu apa? Man fil masjid. Ya. Kalau yang bahasa Arabnya apa sih? Tidak tahu? Fi. Alladzi. Oh iya, Haji. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Alladzi itu ya. Man alladzi fil masjid juga boleh. Ya. Kalau tata bahasanya sih relatif sama kayak bahasa Indonesia. Urutan-urutannya. Jadi kita nggak begitu repot. Kalau bahasa Inggris kan dibolak-balik gitu kan. Ya, seperti kursi putih, white desk, white chair kan begitu kan. Nah, kalau kita kan enggak, bahasa Arab enggak. Sama kayak bahasa Indonesia. Gitu. Enggak susah gitu. Ya. Oke. Ini clear ya. Yang penting dihafalin aja. Tadi kan mufradatnya udah banyak tuh kosakatanya. Ini dihafalin. Mata, mada, aina, man. Ya kan? Limada itu kenapa? Gimana? Jawabnya li'anna ya, Ustaz, atau gimana? Ya, limada itu jadi kalau pertanyaannya mengapa, jawabannya pasti karena. Ya kan? Karena itu bahasa Arabnya li'anna. Li'anna. Ya, li'anna. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat sambungnya. Ada yang namanya ila. Ya. Ada yang namanya fi. Ila itu ke. Ila aina? Ila masjid. Akan enak tau? Ila aina? Ila bait. Itu rumah. Ila aina? Ila madrasah. Ya. Tanpa kita perlu menyebutkan kata kerjanya. Kalau mau lengkapnya kan ila aina tadhabu. Nah, itu kan lengkap. Kemana kamu pergi? Tapi kalau sekedar percakapan cukup tak? Ila aina. Ya, simpel ya. Kita buat simpel gitu. Ila aina. Min aina. Dari mana? Ini fi. Fi itu di. Kalau tadi siapa itu man, ya kan? Siapa itu man? Tapi min itu dari. Min aina fi itu di dalam. Ya, di dalam. Ila itu ke. Ke, di, dari. Kemudian apa lagi? Udah ya, min. Di bawah. Ya. Tahta. Apa? Al jannatu tahta akadamil ummahat. Surga itu al jannah, surga. Tahta, di bawah. Akadamil ummahat, telapak kaki ummahat. Ummahat itu dari kalimat ummun, jamaknya ummahat. Nah, makanya kan sering ada guyon-guyonan, antum itu jangan sakit karena antum itu asetnya umat dan ummahat. Itu guyonan-guyonan ya. Ya, jadi tahta. Tahta ini adalah di bawah. Kalau di atas apa? Ada. Ala. Misalkan al-qalamu, enggak beda kolam ya. Al-qalamu alal kitabi. Alal kitabi. Ya, al-qalamu alal kitabi. Tapi kalau begini, al-qalamu nempel enggak ini? Enggak. Fauqal kitabi. Di atas tapi enggak nempel. Ya. Jadi sama maknanya, tapi dia nggak nempel. Berbeda dengan di bawah. Di bawah nempel nggak nempel tetap tahta. Ya, di atas tidak nempel, tidak kena.
Ya, jadi kalau kita bikin kalimatnya al-qalamu alal kitabi, al-qalamu fawqal kitabi, al-qalamu tahtal kitabi, tahtal kitabi. Paham ya? Seperti ini. Terus Amaman di atas di depan. amama, ya betul, lupa saya. Di depan itu amama, Masjid. depan. Jadi pertanyaan gini, aina baitu Pak Torik? Kan udah kan? Amamal masjid, depan masjid. Ya, jadi tadi kan aina baitu Pak Torik. Nah, aina baitu Torik. Oh, amamal masjid. Misalkan antum rumahnya di belakang masjid. Mas Nafis, aina baituka? Baiti Di waro'al masjid. Waro'ah, belakang. itu Hamzah ya, Ustaz? Belakang. Iya, ini Hamzah. Waro'ah, ini Hamzah ya. Hamzah. Ini. Waro'ah. Ya, tadi udah belajar mufradat. Kemudian 4W1H, itu penting. Dan kalian penghubung. Ya, ini hafal sedikit-sedikit sudah bisa ngomong. Ya Pak ya. Sampai kita bahasa Inggris ya kan? Sedikit-sedikit. Ila aina, min aina, man anta. Ya kan? Man huwa. Ya, man hiya. Man huwa. Oh, waladu faktor. Anak laki-lakinya. Oh, Walad, waladun. Ya. Kalau anak perempuan apa? walidah. Bin, ya waladah bisa, bintun juga bisa. Tapi umumnya bintun. Oh, makanya kan misalkan antum punya anak perempuan, Zainab binti Nafis, dari kalimat bintun. Nah, ya, binti itu artinya berarti anak perempuan. Jadi kalau perempuan pasti belakangnya bintun. Kalau laki-laki Nafis bin, misalkan siapa nama orang tuanya, Haris, misalkan Nafis bin Haris. Ya, nggak mungkin Nafis binti Haris. Salah itu. Bin itu dari kalimat apa sih? Ibnu. Ya, ibnu. Jadi bacanya bin. Ya. Makanya kalau di hadis apa namanya bin Ibnu Umar, Ibnu Hajar itu bacanya bin. An Abi Hurairah bin ya. Ada pertanyaan? 7 menit. 7 menit lagi. Siap, terima kasih sudah diingatkan. Ya, ini pelajaran dasarnya. Ya, kemudian ada tadi sudah. Nah, kalimat isyarah menunjukkan. Ya, kalimat isyarah itu menunjukkan. Hanya 2 aja kan? Ini dan itu kan? Iya. Iya nggak? Terus bercabang karena laki-laki dan perempuan. Iya. Ini dan itu. Ini kan, gini ya. Hadza kan begini. Terus ini hadhihi, dzalika dan Tilka. tilka. Udah. Ini kalimat ini dan itu.
Apa bahasa Arabnya kamar? Gurfah. Ghurfah atau hujrah? Oh. Sama. Ya. Aina ghurfah nafis tilka. Bukan zalika. Ghurfatun kan? Ya. Aina ghurfah nafis hadhihi. Kalau jauh tilka kan begitu. Iya. Kalau dekat kan hadhihi. Ya. Kalau jauh tilka. Simpel aja, itu loh. Tapi kalau kita mau lengkapnya, aina ghurfah nafis, tilka ghurfah nafis, itu panjang. Kalau mau singkatnya tilka. Ya. Kita buat simpel gitu loh. Kita buat simpel karena kan kita belajar percakapan. Kecuali kita memang artinya belajar untuk Penulisan. penulisan, untuk menerjemahkan. Kita belajar untuk percakapan. Ya, kita fokusnya untuk percakapan. Jadi kalau toh salah, misalkan kita ngomongnya enak ghurfah nafis, ada, nggak apa-apa. Bisa dipahamin gitu loh. Enak ghurfah nafis, dalik, cukup. Ya. Karena saya juga jarang pakai ini. Karena jarang berbicara dengan wanita kan? Ya Pak ya. Itu. Ya. Ini. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga apa istilahnya? Saya, kamu, dia, Kata ganti. kata ganti ya, ya berada di depan apa di belakang. Itu di Arab di kalimat Arab berbeda. Ya, contoh ini anak. Saya kan bahasa Arabnya anak kan? Ana, anta. Ini laki-laki. Anta. Kalau perempuan? Nanti. Anti. Nah, kemudian huwa. Kalau laki-laki huwa ini. Huwa. Iya. Ah, langsung hum aja dulu. Hum. Hum itu mereka. Ya. Kalau kita apa bahasa Arabnya? Nahnu. Nah. Ana, nahnu. Ah. Saya, kamu, dia, mereka, kita. Ya. Aina anta? Ana fil bait. Ana fil bait. Di mana rumahmu, apa bahasa Arabnya? Aina baituka. Ah, itu maksud saya. Jadi kalau di akhir kalimat kalau di bahasa Inggris kan where is your home? Tapi di bahasa Arab nggak begitu. Di mana rumahmu? Di Indonesia tidak dibedakan laki-laki dan perempuan. Ya. Ini berubah di belakangnya jadi K untuk laki-laki, Ki untuk perempuan. Baituki, baituka. Iya. 1 menit. 1 minute. Oke. Terus untuk dia laki-laki who. Yang perempuannya jadi Ha. ha. Nah. Kalau ini hum apa? Cara pakai. Tetap hum. Oh. Nahnu apa? Nah. 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 Nahnu. Kalau ana I. iya di bawahnya. Aina baiti kolami pulpen saya. Itu ya. Baiti kolami berubah di akhir kalimatnya seperti itu. Ya. Oke. Cukup dulu. Ini sudah mencakup dari awal sampai akhir. Ya,
sambil kita refresh, nanti diingat-ingat, dibaca lagi. Ini kalau benar-benar dikuasai semua tadi yang saya katakan, itu sudah bisa berbincang-bincang. Betul. Sudah bisa berbincang-bincang. Makanya di sesi berikutnya kita akan coba dua-dua begini dengan kalimat yang sudah dikuasai dari bab 1 sampai dengan ini. Gunakan semua ini untuk berbincang-bincang selama setengah jam. Itu yang diajarkan di pondok. Jadi di pondok itu selama setiap hari, selama 5 hari itu dikasih tiap hari 3 kosakata. 3 kosakata, ya. Di kelasnya diajarin yang ini nih, yang gini-gini. Pada saat masuk kelas diajarin yang begini. Sehingga di akhir pekan, Sabtu dan Ahad, mereka akan dikumpulkan berhadap-hadapan. Saling berbicara tentang kosakata yang sudah diajarin selama 5 hari. Nah, itu coba metode yang kita gunakan untuk bisa lancar bercakap-cakap. Target kita yang pertama adalah bercakap-cakap dulu. Kalau sudah bisa bercakap-cakap, nanti kita akan belajar menulis. Ya, menulis itu tapi imla. Paham imla ya? Dikte. Dikte ini mudah, Pak, karena kan kita sudah tahu tulisannya. Tinggal didengerin aja. Baiti amamal masjidi. Kayak itu tinggal ditulis gitu. Baiti berarti ke rumah saya. Amamal masjidi itu ditulis. Gitu. Ya, insya Allah bisa. Mohon maaf hari ini hanya bisa sampai dengan jam 5:30. Insya Allah pekan depan lebih maksimal karena betul saya ada acara. Mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan kita di hari ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah tidak hanya buat saya, juga bagi teman-teman sekalian. Saya sekali lagi minta maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.